Selamat pagi saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita selalu diberi Tuhan kesehatan dan diberkatinya. Saya Pendeta Maksi Roy Kemangkei dari GPIB Jemaat Marturia Lojanan. Dan dalam ibadah Morning Call GPIB pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Allah Bapa di sorga. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan. Pada pagi ini kami boleh bersama-sama dipersatukan dalam ibadah Morning Call GPIB. Dan di dalamnya Tuhan, kami akan mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Kiranya dengan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami diberikan kemampuan untuk dapat mendengar dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah sedia untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman yang berbahagia, kita yang mendengarkan dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Melalui pemberitaan firman Tuhan kita dalam ibadah morning call, kita diajak oleh kebenaran firman Tuhan ini untuk supaya dalam hidup ini memahami bagaimana iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, agar senantiasa kehidupan kita diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, di sana kita melihat bagaimana peranan dari tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para rasul ketika itu. Seperti yang telah kita dengar bersama melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Berbicara tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini mengenai mujizat, itu juga sangat diperlukan dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setiap orang tentunya menginginkan dalam kehidupan ini selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Tetapi pada dasarnya dalam kehidupan kita tidak terlepas dengan berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Misalnya ketika kita mengalami sakit atau menderita sakit penyakit, tentu pengharapan kita bahwa apa yang dialami, yaitu sakit penyakit itu, kita mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Nah, selaku orang beriman kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu kita menginginkan mujizat Tuhan itu boleh terjadi dalam apa yang kita gumuli ketika kita dalam keadaan sakit. Orang mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui mujizatnya itu akan sembuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sembuh itu merupakan kerinduan setiap orang yang bergumul dari sakit penyakit yang dideritanya. Orang yang sakit tentu tidak hanya berjuang untuk kesembuhan fisiknya saja, namun juga pasti berjuang untuk tetap memiliki daya tahan di tengah keadaan yang lemah. Dan kemudian pergumulan itu juga tentu bukan hanya menjadi pergumulan kepada orang yang sakit itu sendiri, tetapi juga menjadi pergumulan orang-orang yang selalu setia merawat mereka yang sakit itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diberitakan dalam firman Tuhan kita ini bahwa rasul-rasul banyak mengadakan tanda dan mujizat
Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Bahkan melalui pelayanan para rasul itu bertambah orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan banyak tanda-tanda mujizat yang dilakukan Petrus dan murid-murid Yesus lainnya. Menyembuhkan orang sakit dan bahkan orang yang diganggu roh jahat mendapat kesembuhan. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini sama seperti ketika Yesus memulai pekerjaannya di Galilea yang pernah Yesus lakukan, juga yang pernah dikerjakan oleh murid-muridnya. Kuasa yang dimiliki oleh Yesus dimiliki juga oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka dan Roh Kudus memampukan untuk melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang lebih suka menonjolkan kekuatannya, bahwa dia mampu dibandingkan dengan kelemahannya. Nah, kisah ayat bacaan kita ini bersaksi bahwa di tengah pergumulan dan tantangan yang dialami dalam keadaan sakit, kita dapat menemukan tentunya kekayaan rohani di dalamnya, yaitu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Ketika kita bersikap positif, maka kelemahan bisa diubah menjadi hal yang menguatkan. Kegagalan merupakan titik awal keberhasilan. Kesakitan jasmani menjadi pendorong bagi pertumbuhan rohani. Semakin kita menyadari kelemahan kita, semakin kita mencari Allah dan bergantung kepadanya, kita senantiasa boleh mengalami kekuatan iman dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup yang kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu dalam kehidupan sebagai orang percaya, tentu dalam hal ini tidak terlepas dengan ketaatan melakukan firman Tuhan dan kemudian memiliki iman. Itu sebenarnya adalah kunci mengalami mujizat Tuhan. Kita percaya pada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Pasti dengan mujizat yang dilakukan Yesus,
kita imani mengalami pemulihan dan kesembuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, tentu kita juga diingatkan supaya dalam hidup ini senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena bagaimanapun juga setiap orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus menginginkan mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupannya. Marilah kita bersama-sama mengimani dalam kehidupan ini penyertaan daripada Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus menyertai para rasul, murid-murid Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Dan kita sebagai orang beriman juga tentu senantiasa mengimani bahwa mujizat Tuhan itu nyata, sebagaimana yang difirmankan Tuhan dalam bacaan firman Tuhan kita ini, bahwa melalui tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Bahkan mereka yang kerasukan setan pun disembuhkan oleh kuasa mujizat Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menguatkan kehidupan kita ketika kita dalam kehidupan ini mengalami berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, senantiasa memberkati kehidupan kita bersama. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga, karena kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di pagi ini kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kembali kepada kami untuk setia dan taat melakukan firman-Mu, dan setia memiliki iman kepada Tuhan Yesus, agar setiap pergumulan hidup yang kami alami dipulihkan Tuhan melalui mujizat-Mu. Saudara-saudara seiman yang mengalami penderitaan sakit, kiranya melalui doa kami orang beriman memberi pemulihan dan kesembuhan dari kuasa Yesus Kristus. Demikian juga kiranya kuasa Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap siaran Morning Call GPIB, agar senantiasa diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat, penguatan iman, dan menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan, kasih, dan berkat-Mu. Tuhan, kami menyerahkan siaran Morning Call
GPIB hanya ke dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan selalu menyertai dan memberkati kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kami mengucap syukur dan menaikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kehidupan kita semua dan memberkati pelayanan Morning Call GPIB. Tuhan memberkati.